Bab 3304. Bahaya menyerang Qingzu. Hanya saja, tetua Di tak kunjung terpikir soal teknik tanpa nama dari Stephen Su. Dia selalu mengira yang dimaksud adalah sebuah teknik wilayah asing yang sedang Eric Qin pelajari. Berhadapan dengan semua itu, Eric hanya tersenyum, tidak memberi penjelasan apapun. Teknik tanpa nama itu menekan kekuatan tubuh Taois seorang kultivator, lalu meledak seketika. Mengandalkan kekuatan tubuh Taois puncak fase penilaian satu penurunan dirinya, ditambah dengan tekanan yang sempurna, mencelakai seorang dua kegagalan sungguh bukan mengada-ada. Dan kali ini dilakukan di luar, sama sekali bukan untuk menakuti tetua karena merasa bosan. Sebelumnya Eric Qin menggunakan batu mutiara awan hitam di dalam ruang memurnikan obat, dan meledakkannya di dalam. Setelah itu secara kebetulan dia menyadari menghancurkan benda itu di luar juga bisa membantu menyerap sebagian reiki langit dan bumi ke dalam tubuh seiring berjalannya batu mutiara, hasilnya malah jauh lebih baik. Oleh karena itu Eric Qin pun mencoba mengganti caranya, langsung menghancurkan benda itu di luar. Lagi pula jumlah keseluruhannya hanya 1000 buah batu. Jika berangkat dari tempat dia berada hingga ke jalur pegunungan, lalu masuk ke dalam tanah berbahaya mencari ilmu tiada dua dan kolam darah milik Kaisar Iblis, dalam waktu beberapa hari itu pasti sudah habis terpakai. Masuk ke dalam aula pertemuan yang berukuran besar, terlihat dua orang duduk di dalam, salah satunya pria paruh baya berwajah gemuk, terlihat sedang tersenyum ramah. Tepat di hadapannya, telah duduk kepala suku Li yang sibuk berbincang dengannya. Namun saat melihat Eric Qin tiba, kepala suku Li tetap saja berekspresi kesal, bergumam dengan nada dingin. Baru saja kemarin melepaskan Eric Qin pergi, alhasil pagi ini malah mendapat laporan dari penatua keempat bahwa kolam darah rusak parah karena ulah Eric Qin, jauh melebihi dugaannya. Darah segar leluhur di dalam kolam menjadi berantakan, diperlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkannya. Hal ini membuat kepala suku Li merasa rugi sudah melepaskan Eric Qin. Setelah semua peserta lengkap, Tuan Istana Bintang pun keluar dari aula belakang. Tubuhnya masih saja diselimuti kabut, namun saat muncul kali ini, ada 3 ekor monster pelindung bintang yang terlihat bermalasan di sampingnya. Eric Qin, ini adalah ketua Zhu dari Partai Tianwu, teman seiman Zhu, ini adalah Dewa Bintang Qin yang pernah aku ceritakan. Pria gemuk itu berdiri dari tempat duduk, lalu menyapa Eric Qin dengan ramah. Eric Qin pun baru tahu ternyata orang yang berada di puncak fase penilaian satu penurunan itu adalah pemegang kekuasaan terbesar yang paling baru di Qingzu. Wahai semua teman seiman, sekarang semua sudah saling bertemu, kita langsung bicara pada inti saja. Tuan Istana Bintang pun menyeduh teh dengan sendirinya, mengantarkannya ke sisi ketiga orang itu mengandalkan bantuan Reiki, lalu duduk dengan penuh wibawa. Tadinya berencana memperkenalkan kepala suku Li, tetapi setelah kejadian kemarin, Eric Qin dan kepala suku Li pun bisa dikatakan sudah saling bertemu, dan nampaknya suasana di antara mereka tidak begitu menyenangkan. Eric Qin pun mengambil gelas teh dan meneguknya tanpa rasa sungkan. Teh spiritual itu memiliki khasiat yang sangat baik, tidak akan rugi jika meminumnya. Ketua Su hanya tersenyum sambil menyeruput sedikit, lalu memuji kualitas teh itu. Sedangkan Tetua Di dan kepala suku Li, hanya duduk tanpa bergerak sama sekali. Tidak ada orang luar di sini, apa yang ingin Tuan Istana katakan, katakanlah, kata kepala suku Li. Baik, semuanya juga tahu, saat ini tanah berbahaya Guzong berada dalam masa-masa kekacauan Reiki yang terjadi setiap 2000 tahun sekali, tingkat bahayanya ratusan kali lipat lebih tinggi dari hari-hari biasa, kata Tuan Istana Bintang.
Kultivator biasa berubah ekspresi setelah mendengarnya, sekalipun yang sudah mencapai fase penilaian, tetap saja merasakan ancaman besar. Oleh karena itu, saat ini meminta kalian memasuki area itu, memang merupakan tugas yang sangat berbahaya. Tuan Istana Bintang menghela nafas berat. Tetapi semua ini karena keadaan memaksa, justru karena kekacauan Reiki yang terjadi, membuat Reiki yang terkumpul di dalam tanah berbahaya menyebar ke berbagai arah di sekitar, barulah kita memiliki kesempatan untuk masuk ke area intinya, dan menemukan kolam darah Kaisar Iblis. Jika hari-hari biasa, sekalipun kita memiliki keinginan itu, tetap saja tidak mungkin masuk ke dalam wilayah kolam darah. Tuan Istana, kami mengerti akan ini. Beberapa orang yang mendengarnya pun mengangguk secara bersamaan. Selain Erikin, mereka termasuk kultivator daerah Qingzhou, tentu tahu sedikit banyak tentang itu. Pejuang kebanggaan serta 3 kaisar iblis yang hidup dan berkuasa pada masanya memiliki kultivasi puncak fase penilaian 3 penurunan, jauh melebihi orang-orang yang berada di sana. Keempat orang berperang hingga tetes darah penghabisan, hampir membuat dunia itu runtuh, ilmu sihir Reiki yang dikeluarkan pun seolah tidak terhapuskan. Oleh karena itu meski waktu telah lama berlalu, tempat itu tetap menjadi tempat terlarang bagi semua orang. Maka dari itulah kepala suku Li berkata ada kemungkinan akan mati di sana. Tetapi meski sekarang sedikit lebih aman, aku tetap tidak seharusnya meminta kalian mempertaruhkan nyawa. Hanya saja poin bintang yang dimiliki Istana Bintang sejak dulu telah habis terpakai. Kata Tuan Istana Bintang dengan nada berat. Sudah habis terpakai. Mereka tidak tahu banyak tentang itu, seketika merasa terkejut. Semua orang tahu jika monster pelindung bintang yang awal mati, sebelum bayi monster pelindung bintang yang baru tumbuh besar, poin bintang mungkin saja tidak akan cukup, hanya saja tak disangka akan kurang hingga separah itu. Jika begitu bukankah artinya, poin bintang Qingzhou tidak mencukupi? Kelak para kultivator Qingzhou yang ingin naik tingkatan pasti akan sangat kesulitan. Kata Ketua Zhu dengan cemas. Benar, kalian juga tahu betapa pentingnya poin bintang bagi kultivator kita, siapapun pasti ingin meningkatkan kultivasi mereka, dan tidak akan berhenti berusaha, jika tidak memiliki poin bintang, dan kabar ini tersebar ke telinga mereka, menurut kalian akan bagaimana reaksi mereka? Mereka akan meninggalkan Qingzhou, pergi ke tempat yang memberikan poin bintang yang cukup dan memadatkan pola bintang di sana. Kata kepala suku Li. Hal ini juga bukannya tidak pernah terjadi. 500 tahun yang lalu, monster pelindung bintang Suezhu mengalami kegagalan dan langsung gugur, membuat Suezhu kehabisan poin bintang yang bisa digunakan. Dalam waktu 50 tahun mereka kehilangan 100.000 kultivator jenius. Jika tidak mampu meningkatkan kultivasi, para kultivasi tidak mungkin mendapat keuntungan seumur hidup, siapa juga yang akan menemaninya menunggu kematian. Meski pada akhirnya Longzhu yang berada di sampingnya memberi bantuan berupa monster pelindung bintang, tetapi semua itu pun karena Suezhu menukarkannya dengan bayaran besar. Kini waktu sudah berlalu 500 tahun, Suezhu tetap tidak terlihat berjaya kembali. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengalami mimpi buruk seperti Suezhu. 3 ekor monster pelindung bintang masih lemah, biarkan mereka berkembang dan naik tingkatan. Seperti puluhan ribu tahun yang lalu, menghindari segala bahaya yang ada, ini tidak hanya demi Istana Bintang, tetapi juga demi Qingzhou. Kata Tuan Istana Bintang. Kepala suku Li dan Ketua Zhu pun mengangguk dengan serius. Tidak ada lagi telur dalam sarang, jika Qingzhou runtuh, mereka bertigalah yang akan mengalami dampak kekuasaan terbesar. Dan tahun itu memang pernah dilakukan 1 kali. Tuan Istana tenang saja,
Aku akan berusaha maksimal membuat 3 ekor monster pelindung bintang ini naik tingkatan, kata tetua sambil memberi hormat menggunakan kedua tangannya. Begitu pula denganku, kata kepala suku Li sambil tersenyum kecil. Erikin tidak banyak menyampaikan pandangannya, namun sebelumnya sudah melakukan perjanjian dengan Tuan Istana Bintang. Demi Vinolasu, dia pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Kalian berdua tenang saja, setelah kalian pergi, aku pasti akan menjaga Kingsu dengan baik, tidak akan membuat Istana Bintang maupun keluarga Li mengalami masalah, kata kepala sekte dengan tulus. Tahun itu saat situasi darurat, kepala suku keluarga Li masih berusia muda. Akhirnya yang diutus adalah kepala sekte Tianwu, namun kepala sekte itu malah mengalami kecelakaan hingga mati dalam tanah berbahaya. Hanya saja kepala suku Li tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjajah maupun menindas partai Tianwu, sebaliknya memberi banyak bantuan, membuat partai Tianwu berhasil lolos dari masa-masa sulit. Ketiga kekuatan besar memang memiliki cekcok kecil secara pribadi, namun saat dihadapkan dengan masalah besar seperti ini, mereka tidak pernah berpikir menyimpang. Mendengar perkataan Ketua Zhu, aku merasa lebih tenang. Setelah itu, beberapa orang pun berdiri, bersiap-siap memulai perjalanan. Kalian bertiga juga jangan malas-malasan lagi, cepat bangun dan masing-masing pilih satu. Tuan Istana Bintang menjulurkan tangan membelai kepala 3 ekor monster pelindung bintang, lalu memerintah dengan suara lembut. Meski para monster pelindung bintang memiliki bakat istimewa dan tidak akan mati dalam tanah berbahaya Guzong, namun kultivator yang berada di dalamnya malah mungkin sekali gugur. Bersambung.